Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih dan senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita semua lagi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya insyaallah kita akan membahas sebuah tema dengan judul Agar Ramadanmu Indah. Salawat serta salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang kita cintai dan kita banggakan. Kita memohon syafaatnya pada hari kiamat. Kita mohon kepada Allah agar mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, dan kita juga berharap agar menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai dan mengikuti sunnah Nabi sampai Allah wafatkan kita di atas keimanan. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, jamaah kaum muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas judul ini dulu, Agar Ramadanku Indah. Sebelum akan bahas ini, sehat ibu ya? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Enggak ada ya? Ada yang kepikiran utang? Utang, ada yang kepikiran utang. Utang ditinggalin dulu di rumah. Nanti kepikiran utang di rumah saja. Jadi kalau di majelis ilmu, pikiran kita bagaimana caranya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bagaimana caranya kita menambah ilmu, bagaimana caranya kita mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian, jamaah kaum muslimat rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi kita Muhammad SAW juga muliakan bulan ini. Dan bulan ini termasuk salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Untuk apa? Agar manusia-manusia pada bulan itu mendapatkan rahmat dan masuk surga. Ini bulan Ramadan. Bulan yang berapa hari lagi? 8 atau 9 hari lagi ya. 8 atau 9. Jangan kelebihan. Ada yang 10 atau 11 hari lagi lah. 8 atau 9 hari lagi. Tinggal kita nanti nunggu sidang isbat dari pemerintah kita. Bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan bulan berkah. Nabi Muhammad SAW juga mensifatinya dengan bulan berkah. Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat ketika itu dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Nabi mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian wahai para sahabatku bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan, bulan ini, yakni bulan Ramadan, adalah bulan yang berkah. Berkah bulan ini. Mau lihat? Mau saya kasih contoh keberkahan bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan, ibu-ibu sekalian, pada bulan Ramadan, entah kenapa banyak di antara manusia yang sebelumnya mereka pelit, sebelum masuk bulan Ramadan mereka pelit, masuk bulan Ramadan jadi panjang tangan. Panjang tangan itu bukan mencuri ya, panjang tangan istilah orang Arab. Ini ya istilah kita ini kadang menyalahi istilah orang Arab. Panjang
kenangan menurut orang Arab itu suka memberi. Kalau istilah kita panjang tangan nyolong. Nah, sebelum masuk bulan Ramadan, ada manusia-manusia yang infak 500 perak pun enggak mau. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, Masya Allah, royalnya bukan main. Nah, kita lihat ibu, kalau sudah masuk bulan Ramadan, kita ke jalan-jalan di Bandar Lampung ini, kebanyakan di lampu merahnya banyak orang-orang yang turun ke jalan. Mereka bukan minta sumbangan, mereka juga bukan minta donasi. Ngapain mereka? Bagi-bagi takjil. Berkah dari bulan Ramadan, berkah. Mau yang dikasih itu muslim ataupun non muslim, yang penting mereka kasih. Lihat berkahnya bulan Ramadan ini. Dan bahkan bisa jadi ibu-ibu sekalian, bahwa bulan Ramadan ini nggak ada yang kelaparan. Sebab itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu kami kalau sudah masuk bulan Sya'ban, maka kami akan banyak membaca Al-Quran, dan kami juga akan mengeluarkan zakat mal kami. Kenapa? Karena kami ingin memperkuat orang-orang lemah dan orang-orang miskin di antara kami. Ini masuk bulan Sya'ban, harusnya kalau yang kita punya zakat mal dikeluarkan bulan Sya'ban. Kita bagi ke tetangga-tetangga kita, supaya mereka masuk bulan Ramadan gak mikir lagi makanan. Mereka sudah punya duit dari zakat mal kita. Mereka bisa beli beras, mereka bisa beli susu, mereka bisa beli lauk, bisa beli ini, bisa beli itu. Makanya nanti kalau kita punya zakat mal, duit harta kita juga udah banyak, misalnya keluarin bulan Sya'ban. Ini kebiasaan para sahabat. Jadi Masya Allah, sosialnya para sahabat itu sedemikian rupa. Mereka memikirkan saudara-saudara mereka di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban dikeluarin dulu zakatnya, supaya di bulan Ramadan gak usah lagi mereka minta-minta. Nah, jadi inilah berkahnya bulan Ramadan. Insya Allah kita akan membahas ini tulisan ketikan anak sekitar 4 tahun lalu kalau tidak salah, berkaitan tentang bulan Ramadan. Dulu anak pernah isi ini di beberapa masjid. Masjid Al-Jihad belum. Makanya kita isi ini supaya kita menjadikan bulan Ramadan kita sebagai bulan Ramadan yang indah. Kenapa sih kita harus menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang indah? Karena bulan Ramadan ini kata Allah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Bulan Ramadan berapa hari, Bu? Kalau enggak 29, 3 bulan. Bulan Ramadan 2 bulan enggak? Enggak. 3 bulan? Enggak. 1 tahun? Enggak. Cuma 29 atau 30 hari. Tetapi dengan 29 atau 30 hari itu Allah mempersiapkan surga bagi yang mau. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Inna lillahi utaqa'an minan nar, wa dzalika fi kulli lailah wa fi riwayah fi kulli nahar. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Misalnya hamba ini memang ditakdirkan masuk neraka, cuma gara-gara dia masuk bulan Ramadan, kemudian dia semangat ibadah, dia tambah kualitas ibadahnya, Allah tetapkan, Allah revisi. Ini fulan tadinya saya tetapkan menjadi penghuni neraka, saya bebaskan di bulan Ramadan ini dari neraka. Inilah kita harus menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang indah. Bukan hanya sekedar kita puasa, bukan hanya sekedar kita beramal saleh, tapi bagaimana kualitas puasa dan amal saleh kita itu berguna bagi diri kita. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Datang ya, Bu? Enggak ya? Agar Ramadanku indah. Ramadan adalah bulan yang didambakan oleh setiap muslim. Benar enggak? Ada yang enggak rindu Ramadan? Aduh Ustaz, kalau ke bulan Ramadan pusing enggak? Kenapa? Kayaknya terkekang banget. Mau makan enggak boleh, mau minum enggak boleh,
mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Ini berarti orang Muslim yang mengaku diri sebagai Muslim tapi nggak mau taat aturan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita 12 bulan, 11 bulan untuk leha-leha. Kalau yang mau leha-leha silahkan di 11 bulan itu. Kalau sudah masuk bulan Ramadan udah berhenti dulu, stop, libur dulu. Kita fokus sama ibadah. Paham? Nah, jadi bulan Ramadan ini bulan yang didambakan oleh setiap muslim. Padanya Allah wajibkan seluruh kaum muslimin untuk berpuasa. Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat Al-Baqarah 183, dan ayat ini adalah ayat yang sering kita dengarkan ketika sudah masuk bulan Ramadan, atau ayat yang sering kita baca di pamflet-pamflet atau banner-banner yang ada di jalan-jalan biasanya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita puasa. Puasa apa? Bukan puasa Senin Kamis, bukan juga puasa Ayyamul Bid, bukan juga puasa Nabiullah Daud, tetapi puasa Ramadan. Karena ayat ini berkenaan tentang bulan Ramadan. Dua ayat setelahnya Allah jelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maksud dari ayat ini, puasa yang dimaksud oleh Allah adalah puasa pada bulan Ramadan. Jadi puasa pada bulan Ramadan hukumnya apa Ibu? Wajib. Nah, di dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan yang akan Allah Ta'ala berikan kepada siapa saja yang berpuasa. Salah satunya di dalam sebuah hadis muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Allah mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illa shiyam. Sesungguhnya amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Kalau kita sedekah, maka sedekah itu untuk kita. Kalau kita haji, maka haji itu untuk kita, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untuk diriku. Bukan maksudnya Allah butuh dengan puasa kita lah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai puasa seseorang. Fa innahu li wa ana ajzi, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Nabi mengatakan, wasiyamu junnatun, dan puasa itu bagaikan tameng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Kalau sekiranya di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan sekali-kali ngomong kotor. Ini larangan. Larangan ini bukan membatalkan puasa. Orang ngomong kotor bukan maknanya puasanya batal, tidak. Tapi orang ngomong kotor, puasanya, nilai puasanya akan berkurang, pahala puasanya akan berkurang. Makanya stop dulu. Apalagi kita gibah. Kalau saya ceramah depan bapak-bapak, yang dibahas omongan-omongan kotor. Kalau ceramah depan ibu-ibu, yang dibahas ngerumpi. Benar? Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, stop dulu ngerumpinya, stop dulu gibahin orang. Jangan sampai ketika bulan Ramadan tiba kita masih senang untuk merumpi orang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi SAW, fa in sabbahu ahadun aw qatal. Kalau ada di antara kalian yang diejek atau diperangi sama orang lain, falyaqul inni mru'un shaim, maka katakanlah, wahai fulan, maaf aku sedang berpuasa. Jadi kalau kita diejek sama tetangga kita, sama kawan kita, sama bestie kita, bilang apa? Aku sedang berpuasa.
Kenapa demikian ikhwah? Sebagian manusia menganggap hadis ini memberi gambaran bahwa seorang muslim itu lemah. Muslim bukan lemah. Kenapa Nabi SAW mengajarkan kita kalau kita diejek lagi puasa, kita katakan saya lagi puasa. Bukan maknanya kita lemah di hadapan dia. Bukan juga maknanya kita nggak berani untuk ngejek balik. Tetapi apa? Kita menghormati puasa ini. Karena kalau kita menghormati puasa, Allah akan memberikan kepada kita ganjaran yang sangat banyak. Tapi kalau kita nggak sabar dengan ejekan orang, kemudian kita ngejek balik, atau kita memberikan zolim lebih besar daripada orang lain, bisa jadi ganjaran puasa kita yang tadinya 100 jadi 90, jadi 80, jadi 70, bahkan sama sekali nggak ada itu. Jadi kita cuma dapat apa? Lapar sama haus. Itulah yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa, mereka nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar sama haus. Kalau dikatakan dia dapat nggak ganjaran? Nggak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Karena lisannya nggak dijaga, tangannya nggak dijaga, kakinya nggak dijaga, dan lain-lain di seluruh anggota tubuhnya nggak dijaga. Makanya kalau kita diejek sama orang, katakan saja atau berikan dia senyuman. Afwan akhi, afwan ukhti, inni mur'un shaim. Aku sedang berpuasa. Nah, Nabi mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk." Demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih bagus dan lebih wangi di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Tentang hadis ini pernah dibawa, lagi puasa kita nyebar hawa kita, di hadapan kawan kita, tetap bau. Yang menilainya itu Allah. Kata Nabi SAW, hawanya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih dicintai sama Allah, lebih wangi di sisi Allah ketimbang rihul misk, parfum misk. Kemudian Nabi mengatakan, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha. Kalau dia berbuka, dia bahagia. Ibu kalau berbuka bahagia kan? Bahagia. Capek 12 jam puasa. 12 jam kita puasa? Lebih ya? Akhirnya minum timun suri, kemudian apa, es jeruk tak apa-apa. Itu kita bangga dan kita bahagia mendapati minuman itu. Ditambah lagi somainya belum, gorengannya belum, dimsumnya belum, wah semuanya hadir di meja makan buat kita santap, dan itu kita bahagia ibu-ibu. Apalagi anak-anak kita yang baru belajar puasa, mereka hari pertama puasa kesakitannya bukan main, laparnya bukan main. Ketika sudah adzan berkumandang, senang nggak? Senang. Saya dulu ketika awal pertama kali puasa nangis jam 5 sore, jam 4 itu nangis karena emang gak kuat. Kita masih SD disuruh untuk puasa 1 hari full. Tapi pas beduk, pas azan maghrib senangnya bukan? Nah inilah kata Nabi, kalau orang yang berpuasa dan dia berbuka, maka ketika dia berbuka dia senang. Ini kesenangan orang yang berpuasa pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Dan nanti kalau dia ketemu sama Allah di hari persidangan, dia bisa berbangga dengan puasanya. Ya Allah, aku termasuk hamba-hambamu yang menahan dahaga. Aku termasuk hamba-hambamu yang menahan laparku. Aku bangga dengan puasa yang telah aku kerjakan. Jadi inilah 2 poin atau 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Kemudian ini kita lanjutkan saja, kita terlalu panjang. Kata Imam Ibnu Rajab, alhamdulillah rahimahullah, beliau mengatakan, ini
Beliau menjelaskan hadis sebelumnya tentang orang yang berpuasa itu pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah. Beliau mengatakan pada hadis di atas, ibadah puasa tidak dikategorikan menjadi amalan yang akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Jadi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan setiap amalan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kecuali puasa. Maka Imam Ibnu Rajab, puasa tidak dikategorikan menjadi amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 700. Tetapi kata beliau, kelipatan pahala pada puasa tidak dibatasi dengan jumlah dan angka. Karena puasa termasuk dari kesabaran. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau kita berpuasa sehari, Allah mampu untuk memberikan pahala kepada kita 1 juta. Allah mampu memberikan pahala kepada kita 10 juta. Allah mampu memberikan pahala 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, bahkan tidak terbatas. Kalau kita puasa benar-benar karena Allah. Jadi Bu, benar-benar puasa ini mengandung banyak sekali faidah. Baik itu faidah jasmani atau faidah rohani. Nah, kita langsung saja Ibu. Lalu bagaimana caranya untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang indah? Kita jelaskan tadi, Ramadan itu cuma beberapa hari. Tapi kalau orang bisa memanfaatkan Ramadan dengan semaksimal mungkin dan dia menjadikan Ramadan ini Ramadan yang indah, dia termasuk hamba Allah yang akan masuk surga. Maka bagaimana caranya? Ini kita jelaskan. Yang pertama, berilmu tentang kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Berilmu tentang kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Kita jelaskan tadi bahwa puasa hukumnya apa? Pada bulan Ramadan wajib. Maka jangan sekali-kali kita beranggapan puasa pada bulan Ramadan sunnah atau bahkan mubah. Inilah yang biasa diremehkan oleh kebanyakan sih kaum laki-laki, kebanyakan. Biasanya bapak-bapak yang sudah nikah, dia punya istri, punya anak, sebelum dia berangkat kerja ngomong sama anak istrinya, "Abi puasa." Pas sampai kantor diajak nongkrong sama kawannya, nongkrong kopi di kopi, ikut kopi. Maka ini salah dan ini berdosa. Nah, kalau orang menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang diwajibkan di dalamnya puasa, dia akan mengerjakan puasa itu sukarela. Sebagaimana kita sholat, ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, kita kerjakan dengan sukarela. Kenapa? Karena kita menganggap sholat-sholat ini adalah sholat yang wajib. Beda halnya kalau orang dia meninggalkan sholat, bisa jadi dia meremehkan sholat tersebut, atau bahkan bisa jadi dia mengatakan sholat itu gak wajib bagi diri saya. Maka orang-orang seperti ini berdosa dengan dosa yang besar. Hati-hati dengan ini semua. Jadi kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan itu tertuang pada ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Saya jelaskan Ibu, ilmu adalah asas setiap amalan. Tidak diterima ibadah seseorang kecuali dia berilmu tentang sesuatu tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbi." Kata Allah, "Wahai Muhammad, ketahuilah, yakni berilmulah, belajarlah bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan mohonlah ampunan bagi dosa." Imam Bukhari memberikan sebuah bab dalam sahihnya dengan judul bab berilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Jadi kita wajib untuk berilmu dulu. Sebelum kita mengatakan suatu perkataan atau sebelum kita mengamalkan suatu amalan, kita harus berilmu terlebih dahulu. Kenapa kita harus berilmu? Karena ilmu itu asas. Ilmu itu asas. Coba Ibu, saya tanya. Ada orang dia sholat subuh, dia nggak punya ilmu. Dia sholat subuh 3 rakaat, diterima nggak? Nggak diterima. Kenapa? Karena ngelebihin kan.
Nabi sholatnya 2 rakaat, tapi ada orang sholat subuh 3 rakaat. Dia niatnya baik tapi masa subuh baru bangun subuh habis mandi sholat subuh cuma 2 rakaat, kurang lah 3 lah atau 4 atau 5, masih semangat ini. Saya nggak ngantuk, niatnya baik, cuma gara-gara tidak diasaskan dengan ilmu yang benar, amalannya tertolak. Jadi ilmu itu penting. Ketika ibu-ibu ingin mengamalkan suatu amalan, ilmu dulu. Saya mau ngamalin ini Ustaz, tanya dulu, benar nggak ini Ustaz amalannya? Saya mau ngamalin ini, tanya kepada Ustaz, benar nggak amalannya? Jangan-jangan saya capek-capek beramal malah tidak diterima sama Allah, gara-gara kita tidak punya ilmu. Niat soleh saja tidak cukup. Ingat ya, niat saja tidak cukup. Niat itu niat yang baik, niat yang ikhlas harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu maksudnya apa? Ilmu yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi mengatakan hal ini boleh, kita kerjakan. Kalau Allah mengatakan hal ini boleh, kita kerjakan. Kalau para sahabat mengamalkan amalan ini, maka kita juga kerjakan. Itulah ilmu. Hanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala as-sahabatu laysa bitamwin. Kata beliau rahimahullah, ilmu itu apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Nabi, dan apa yang dikatakan sahabat. Itu ilmu. Nah, ilmu di dalam ibadah mencakup 2 hal. Ini kita kenal dengan syarat ibadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau ini salah seorang ulama di Saudi, dulu menjabat sebagai menteri agamanya Saudi. Namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan ilmu sebelum berkata dan beramal akan menjadi keberkahan bagi pemiliknya, walaupun amalannya dikerjakan sedikit. Akan tetapi jika amal dan perkataan mendahului ilmu, maka amalan-amalan dan perkataan-perkataan walaupun sebesar gunung akan berubah hampa dan belum bisa menjadi jalan menuju kesuksesan bagi pemiliknya. Beliau mengatakan, ibu-ibu, ilmu kalau dimiliki oleh seseorang, kemudian dia mengamalkan dengan ilmu itu, sesuai dengan ilmu itu, ini lebih baik daripada orang yang beramal amalan banyak cuma gak punya ilmu. Contohnya tadi, ada sholat subuh 2 rakaat, ada yang sholat subuh 4 rakaat. Kalau secara akal logika ya, kita gak berbicara tentang dalil, mana yang lebih bagus, 2 atau 4? Kalau secara akal logika, yang lebih bagus mana? Yang banyak pastinya, 2 sama 4. Mana yang lebih bagus? 4. Tapi kenapa yang 2 diterima, yang 4 tidak diterima? Karena 2 ini ilmu, yang 4 ini bukan ilmu. Paham ibu sekalian? Nah, jadi kata dia, amalan walaupun sedikit dengan ilmu lebih bagus dan lebih afdol daripada amalan banyak tanpa ilmu. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu kita beramal sedikit tapi menggunakan ilmu, daripada kita capek-capek tapi amal kita nggak diterima gara-gara kita nggak punya ilmu. Belajar itu. Insyaallah di masjid kita ini ada kajian-kajian, hadiri supaya kita bisa menambah wawasan kita tentang agama kita. Jangan menjadi orang-orang yang kalau ditanya dunia udah kayak profesor, sudah kayak doktor dia ditanya dunia. Ditanya makanan jangan tanya lagi, sudah khatam A sampai Z. Tapi kalau ditanya ilmu, afwan ya, anak belum belajar. Afwan ini kita ditanya sama ustaz ya. Padahal berkaitan tentang masalah ilmu-ilmu yang biasa, tentang sholat, ilmu sholat, tentang wudhu misalnya. Maka jangan menjadi orang-orang yang alim dalam dunia tapi dia tidak alim dalam perkara akhirat. Belajar ini. Kita dituntut untuk belajar supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Nah, lihat para umat sekalian, Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, meriwayatkan dalam kitab beliau Az-Zuhd dari sahabat Nabi SAW Abu Darda. Ini perkataan yang indah banget dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan, ya habbaza naumun aqyas wa iftaruhum
Kaifa yabrinuna sahral hamqa wa siyamahum wa la mithqalu dzarratin min sahibi taqwa wa yaqin a'dham wa afdal wa arja min amtalil jibal ibadatan minal muqtarrin. Beliau mengatakan, aduhai, sungguh menakjubkan tidur dan makannya orang cerdas. Bagaimana mereka bisa menyamakan begadang dan puasanya orang-orang idiot? Maka sungguh sekecil amalan dari orang yang bertakwa dan yakin lebih besar dan afdol daripada ibadah orang-orang yang tertipu walaupun sebesar gunung ibadahnya. Paham di sini? Ini yang kita sampaikan tadi. Lebih baik kita beramal sedikit dengan ilmu daripada kita beramal banyak tapi tanpa ilmu. Belajar ya. Belajar. Orang-orang cerdas dimaksud oleh Abu Darda adalah para ahli ilmu, dan orang-orang yang idiot maksudnya adalah orang jahil. Mengapa mereka tidak sama ketika melakukan kebaikan? Karena orang berilmu beribadah di atas ilmu, walaupun ibadahnya sedikit, dan orang jahil beribadah di atas kejahilannya. Sebab itu, setelah mengetahui hakikat ilmu, maka kita pun akan mengerjakan ibadah yang telah diwajibkan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Ini yang pertama. Jadi agar menjadikan Ramadan kita itu indah, kita harus meyakini tentang kewajiban berpuasa. Yang kedua, berilmu terhadap fikih pada bulan Ramadan. Ini juga terkadang kita lewatkan. Maka ibu-ibu sebelum masuk bulan Ramadan, silahkan baca kembali, murojaah kembali kitab-kitab fikih-fikih yang berkaitan tentang bulan Ramadan, terkhusus fikih puasa. Kalau kita nggak punya kitabnya, silahkan. Insya Allah kita semua punya gadget, punya HP. Buka YouTube, ketik aja fikih puasa. Dari A sampai Z akan dijelaskan sama Ustaz. Kita tonton. Jangan sampai sebelum masuk bulan Ramadan kita belum tahu apa-apa. Murojaah kembali, murojaah kembali, supaya kita masuk pada bulan Ramadan kita udah punya senjata. Oh, saya kalau mengerjakan ini nanti Ramadan atau puasa saya batal. Kalau saya mengerjakan ini nanti amalan sore saya atau amalan Ramadan saya berkurang. Maka kita belajar lagi. Tinggal 8 hari, sepekan lagi lah tahu. Murojaah kembali, pulang dari sini atau ntar malam setelah kita mengurus anak dan suami kita, belajar lagi, baca lagi. Insya Allah sepekan itu selesai bahas tentang fikih puasa. Hal yang sangat urgen pada saat ini adalah mempelajari fikih puasa. Apa rukun dan syarat puasa, apa pembatal-pembatal puasa, apa hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Jika seorang perempuan, maka pelajari tentang qada puasa atau yang sebagainya. Fidyahnya, kalau yang nifas, yang menyusui, itu dipelajari lagi supaya kita selesai bulan Ramadan kita bisa mengerjakan qada atau kita bayar fidyah. Semuanya kita pelajari. Kalau kita bahas sekarang itu kelamaan, nanti tidak cukup waktunya. Intinya sebelum masuk bulan Ramadan, setidak-tidaknya ilmu kita pada bulan Ramadan itu sudah 80%. Bismillah ya Allah, ini yang bisa aku baca, ini yang bisa aku dengarkan dari kajian-kajian. Semoga Ramadan itu tahun ini menjadi Ramadan indah. Kita doa sebelum masuk Ramadan. Paham ibu-ibu sekalian? Belajar lagi, murojaah lagi. Belajar itu sampai mati. Nah, kemudian yang ketiga, cara menjadikan Ramadan kita indah, memperbanyak amalan soleh pada bulan Ramadan. Memperbanyak amalan soleh pada bulan Ramadan. Amalan-amalan soleh yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba pada bulan Ramadan sangatlah banyak dan bervariasi. Ketika seorang belum bisa mengerjakan salah satu dari amalan-amalan ini, maka bukan berarti dia tidak mengerjakan amalan yang lain. Tetap dia berusaha untuk mengerjakan amalan yang Allah mudahkan bagi dirinya. Contoh macam-macam amalan, anak diberikan 4 di sini. Macam-macam amalan kebaikan yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Yang pertama apa? Memperbanyak baca Quran. Masya Allah, ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, sudah banyak di antara manusia iktikaf di depan Quran. Baca Qurannya.
Ini pemandangan yang sungguh-sungguh indah. Ketika seseorang menghabiskan waktunya di depan Quran, bukan depan gadget. Ini nasihat buat anak pribadi dan buat para ummahat sekalian. Memperbanyak baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini salah satu amalan yang bisa kita kerjakan. Kita lihat lagi di Ramadan tahun kemarin, selesai nggak kita baca Quran? Apakah kita hatam satu Quran sekali dalam sebulan itu? Atau bahkan kita nggak hatam sama sekali? Maka targetkan mulai Ramadan ini, mudah-mudahan ya Allah mudahkan saya untuk hatam Quran. Mudahkan saya untuk membaca Al-Quran, menikmati Quran. Kalau tahun kemarin hatam sekali, maka tahun ini coba hatam 2 kali. Tahun kemarin hatam 2 kali, tahun ini coba hatam 2 kali tapi dengan plus terjemahan. Coba. Kita harus punya cita-cita tersendiri, Bu. Supaya kita selesai bulan Ramadan, setidak-tidaknya seumur hidup kita pernah menghatamkan terjemah Al-Quran. Bukan hanya sekedar bahasa Arabnya, tapi terjemah Al-Quran. Ditambah lagi kalau misalnya kita semangat mempelajari tafsirnya juga. Karena ada sekarang Quran-Quran yang ada sedikit tafsirnya. Nah, itu coba dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin itu apa tafsirnya secara singkat. Ar-Rahmanir-Rahim apa? Malik Yaumiddin apa? Sampai minal jinnati wan nas. Wah, itu nikmat. Kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, ya hatamkan saja Quran. Tapi setidak-tidaknya kita memiliki niat yang bagus. Kita berharap agar niat ini Allah Subhanahu wa taala tulis sebagai kebaikan yang akan kita lihat nanti pada hari kiamat. Nah, membaca Quran ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW tatkala Jibril alaihissalam mendatangi beliau setiap malam pada bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis dari Fatimah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan sebelum Nabi wafat. Nabi mengatakan inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sana marrah wa innahu 'aradunil 'am marratayn. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Jibril itu Jibril itu mendatangiku untuk mengajarkanku dan aku membaca Quran kepadanya. Biasanya aku hatam Quran setahun itu sekali. Tapi di tahun ini, yakni tahun kematian Nabi SAW, Jibril itu mendatangiku dan kami menghatamkan Quran 2 kali. Ini kata Nabi SAW. Jadi ketika kita masuk bulan Ramadan, usahakan untuk baca Quran. Ustaz, gimana Ustaz kalau misalnya dapat haid Ustaz? Baca lewat ini, lewat HP. Lewat HP. Sebagian pendapat para ulama, perempuan haid gak boleh megang mushaf. Nah, Anda menguatkan pendapat itu. Kalau memang gak bisa megang lewat mushaf, baca Quran lewat mushaf, maka lewat HP. Karena hukumnya beda antara mushaf dengan HP. Dibuka HP-nya, dibaca sampai mana? Oh, sampai Al-Baqarah ayat sekian. Baca aja langsung lewat HP. Nah, insya Allah sekarang aplikasi Al-Quran di Android ini udah banyak dan bervariasi. Silahkan cari yang mudah untuk kita pakai. Apakah itu yang mudah ada terjemahannya atau enggak ada terjemahannya? Silahkan dibaca, manfaatkan HP ini. Manfaatkan HP ini. Paham, Ibu-ibu sekalian? Nah, jadi ini amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan yang pertama. Amalan yang kedua, memperbanyak sedekah. Kita jelaskan di awal tadi. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, jangan ditanya sedekah orang. Masya Allah, orang itu semangat banget sedekah kalau sudah masuk bulan Ramadan. Maka jangan jadi orang-orang yang di luar Ramadan jarang sedekah, di Ramadan juga jarang sedekah. Nah, tapi jadilah orang-orang di luar bulan Ramadan gak sedekahnya. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan royal, harus royal. Bersedekah di luar bulan Ramadan suatu anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak dan lebih giat pada bulan Ramadan sangat dianjurkan. Lihat penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang sifat Nabi kita. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan."
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi itu orang-orang paling royal, paling dermawan itu Nabi. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, royalnya nggak keturunan, nggak kira-kira royal, dermawan. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba cari masjid-masjid kaum muslimin yang membutuhkan donasi Ramadan. Donasikan harta kita. Ada masjid ini butuh donasi, misalnya masih kurang 15 juta, kasih 1 juta. Kalau kita punya dana tambahan, misalnya kita punya 30 juta, tebar aja itu 1 juta, 1 juta, 1 juta di setiap masjid. Apa? Insya Allah harta kita tidak berkurang itu dengan sedekah. Ingat sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Ma naqasat shadaqatu min ma." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Terkadang kita itu mempertanyakan tentang hadis ini. Benar apa enggak? Orang muslim itu mengatakan sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku paham, aku taat. Udah. Kalau Nabi mengatakan demikian, aku paham dan aku taat. Tapi Ustaz, saya udah sedekah banyak, cuma kok enggak diganti sama Allah. Diganti sama Allah bukan hanya di dunia. Bisa jadi Allah berikan di akhirat lebih besar daripada itu. Kita nggak tahu ibu-ibu sekalian di akhirat nanti kita masuk mana, surga apa neraka. Kalaupun kita masuk surga, kita juga nggak tahu rumah kita sebesar apa nanti di surga. Nah, salah satunya dengan sedekah itu. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan kepada sahabat beliau mengatakan, jagalah dirimu walau bisyikki tamratin. Kata Nabi SAW, jagalah dirimu dari api neraka walaupun kau bersedekah dengan 1/4 kurma. 1 kurma nih dibelah jadi 2. Yang kanan sama yang kiri. Yang kanan kita kotek lagi. Cuma 1/4. 1/4. Kata Nabi SAW, jagalah dirimu walaupun cuma sedekah berapa? 1/4 kurma. Kalau nggak punya 1/4 kurma, walau bi kalimatin thayyibah. Oke, dengan kalimat yang baik. Maksudnya sedekah dengan zikir, dengan perkataan-perkataan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ini juga terhitung sedekah. Jadi kalau kita punya harta banyak, silakan sedekah. 100.000, 200, 1 juta, 10 juta, silakan. Apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan, insya Allah masjid-masjid kaum muslimin terbuka lebar buat donasi kita. Di Al-Jihad ada donasinya? Ada tak? Ada. Silahkan coba nanti tanya tentang donasi. Berikan sedekah kita 1 juta atau 2 juta atau bahkan kurang dari itu. Insya Allah itu bermanfaat bagi kaum muslim. Nah, itu yang amalan yang kedua. Menjelaskan di sini, orang yang menggabungkan antara 2 amalan ini, yakni baca Quran dan memperbanyak sedekah, maka atau puasa dan bersedekah, maka itu termasuk hal yang mewajibkan seseorang masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita lagi berpuasa kemudian kita sedekah, dalam sebuah hadis kita itu sudah wajib masuk surga. Sudah wajib masuk surga. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Kata Nabi SAW, di surga terdapat banyak kamar, yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, bagian dalamnya terlihat dari bagian luar. Menunjukkan di surga itu ada rumah yang terbuat dari mutiara itu. Rumah mana di dunia ini yang terbuat dari mutiara? Siapa? Rumah paling terkaya, orang paling terkaya rumahnya terbuat dari apa? Bata. Ini dari mutiara. Yang luar bisa melihat yang dalam bisa melihat yang luar. Tapi sekali lagi ibu jangan kita bayangkan, loh berarti nggak ada privasinya lah. Maksudnya apa? Orang yang punya rumah itu dia bisa melihat dari dalam dan dari luar. Tapi
kalau orang yang bukan punya rumah itu akan dijaga sama Allah matanya, biar nggak bisa melihat ke dalam. Tetap ada privasinya kita. Cuman memang benar-benar kita di surga memiliki rumah yang begitu mewahnya, dari mutiara. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bataknya di surga itu dari emas, sebagian dari perak, kemudian semennya itu dari minyak kasturi. Ini di surga. Orang paling kaya di dunia nggak akan mungkin punya rumah seperti ini. Mereka juga masih mikir, kalau saya bangun rumah pakai emas, ntar kalau ada gempa untuk yang heboh siapa? Masyarakat. Niatnya mau bantuin tapi tangannya masuk kantong kanan, tangan kiri masuk kantong kiri. Jadi ibu-ibu sekalian, Nabi mengatakan demikian. Kemudian ada seorang Arab Badui. Ketika Nabi mengucapkan itu, Arab Badui ini bangkit dari tempat duduknya. Beliau mengatakan, "Liman hiya ya Rasulullah?" Punya siapa rumah mutiara itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasiyya." Atau Nabi mengatakan, yang punya rumah seperti itu adalah orang-orang yang omongannya baik, gak cetus, dia baik dalam berkata. Kalau orang ngobrol sama dia nyaman orangnya, lisannya gak senantiasa menyakiti hati kawan. Yang kedua, wa at'amat ta'am, dan dia juga senantiasa ngasih makan orang lain, sedekah. Yang ketiga, wa adamus siyam, dan dia juga termasuk orang yang senantiasa berpuasa. Dan yang keempat, dan dia juga termasuk orang yang sholat malam dalam keadaan manusia sedang terlelap tidur. Jadi 4 hal ini kalau bisa kita kerjakan, maka Nabi mengatakan apa? Wajib kita masuk surga. Kenapa wajib? Karena rumah kita sudah dibangun sama Allah di surga. Rumah kita sudah dibangun, Ibu. Bukan belum dibangun, udah dibangun sama Allah di surga. Ini rumah buat fulana, buat fulan. Gak ada orang yang berani masuk rumah itu. Salah alamat itu gak mungkin. Karena Allah sudah menetapkan fulan masuk surga, fulana masuk surga. Gara-gara 4 hal ini, maka usahakan supaya kita bisa mengerjakan 4 hal. Nah, kemudian amalan selanjutnya bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan, yaitu melaksanakan umroh. Umroh pada bulan Ramadan. Disebutkan bahwa umrah pada bulan Ramadan lebih afdol daripada selain bulan Ramadan. Jadi Ibu, waktu paling afdol seseorang untuk umrah itu bulan Ramadan. Waktu paling afdol seseorang buat umrah itu pada bulan Ramadan. Dikarenakan ada keutamaan khusus dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan tentang hal tersebut. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat perempuan yang mengatakan, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fi fa inna umratan fi Ramadan hajjah." Kata Nabi SAW, jika datang bulan Ramadan kepadamu, maka laksanakanlah umrah. Karena umrah pada bulan Ramadan itu pahalanya terhitung seperti haji. Dalam sebuah riwayat, hajjatan ma'i, haji bersama diriku, kata Nabi. Inilah umrah pada bulan Ramadan. Niatkan dalam diri dulu. Kalau tahun sekarang nggak bisa umrah, tahun besok. Nah, umrahnya cari bulan Ramadan. Kalau tahun sekarang punya duit, setorkan duit itu ke travel. Berangkat sama istri, sama suami, berangkat sama anaknya laki-laki biar ada mahram. Bismillah. Memang mahal umrah pada bulan Ramadan. Cuman ingat ibu-ibu ya, umrah pada bulan Ramadan itu mahal. Tetapi
itu sebanding dengan apa yang akan didapatkan, yaitu haji bersama Nabi. Silakan bayarkan duit kalau misalnya ada ke travel. Umroh, rasain umroh pada bulan Ramadan. Kapan aja Ustaz bisa dapat pahala haji bersama Nabi? Umrohnya kapan? Waktunya kapan? Yang penting masih di bulan Ramadan. Baik itu umroh di awal Ramadan atau tengah Ramadan atau di akhir Ramadan. Yang penting masih masuk bulan Ramadan. Ibu-ibu, Masya Allah, animo masyarakat dunia kalau sudah bulan Ramadan itu mengalahkan animo masyarakat ketika bulan haji. Kawan-kawan kami yang di Mekah, mereka mengatakan kalau sudah masuk Ramadan, berjubel orang di Masjidil Haram. Tahun kemarin ibu saya baca, tahu berapa yang sholat tarawih malam ke-27 Ramadan di Masjidil Haram? Tahu berapa jumlahnya? Saya tahun kemarin baca, dari pelataran Masjidil Haram sampai akhir shaf itu hampir 3 kilo. Bayangin berapa coba? Dari pelataran Masjidil Haram sampai akhir shaf 3 kilo. Masyarakat dunia, mungkin di antara mereka nggak bisa untuk pergi haji, terutama orang Indonesia. Kita umur 40 daftar haji tahun sekarang yang reguler tahun berapa berangkatnya? 25 tahun lagi, 30 tahun lagi. Bahkan kemarin saya baca tahun kemarin ada orang Bontang, Kalimantan, dia daftar, dia bapaknya, ibunya, adiknya berempat. Tahun kemarin 2023 kemarin dia daftar, berangkatnya tahun 2100. 2100. Anda nggak bohong, masih ada ini apa namanya beritanya 2100 itu. Kita nggak mampu misalnya untuk haji reguler. Oke, kalau kita punya duit banyak, kita akan berangkat haji furoda. Tapi ya lumayan, sekitar 250 sampai 400 juta. Tergantung hotel dekat enggaknya, tergantung maktab dekat enggaknya. Itu mahal memang. Kalau kita punya duit bisa haji furoda. Tapi kalau kita duitnya pas-pasan, cuma bisa untuk bayar haji reguler, ya segitulah waktu tunggunya itu. 25 tahun, 30 tahun, nggak tahu pada Lampung berapa lagi. Allah a'lam bishawab. Tapi kalau nggak mampu kita untuk pergi haji, mampu ini ibu-ibu ya, bukan berkaitan dengan masalah harta saja, jasmani juga pikirkan. Ibu daftar sekarang tahun umur 50, berangkat 30 tahun lagi, berapa umurnya? 80, sendirian lagi berangkatnya. Nggak ada yang nemenin, anak nggak nemenin, atau siapapun nggak nemenin, mahramnya misalnya, ya kita akan kesulitan. Dan ceritanya banyak. Haji tahun kemarin aja ada orang dari Lampung juga, BAB di tengah jalan, ini segala macam. Seperti itu. Karena memang sudah tua renta, memang sudah nggak ada lagi kewajiban haji bagi dia, udah nggak mampu lagi dia haji. Entah hajinya gimana segala macam, apakah manasik hajinya benar atau enggak, nggak ada yang melihatnya. Pembimbing itu cuma mengarahkan, nggak mungkin dia bimbing satu-satu orang. Dia megang 40 orang, nggak mungkin dia megang dilihat satu-satu orang 40 itu, nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa untuk pergi haji mungkin reguler. Umur kita udah 40 atau 50 atau bahkan 60, nggak mungkin lagi. Udah jadi khayalan itu. Maka salah satu kesempatannya umroh. Pahalanya sama seperti haji. Nah, kewajiban hajinya nggak akan hilang. Tetap wajib haji itu ada. Cuman kita sudah mau, ya Allah, aku ingin pergi haji, cuma nggak mampu. Duitku ada untuk reguler, cuma nggak mampu untuk jasmaniku. Kalau aku daftar tahun sekarang, berangkat lagi nanti umurku sudah 90 tahun, udah uzur itu, udah nggak mungkin lagi bisa. Jadi ibu-ibu sekalian, ini salah satu alternatif yang bisa kita kerjakan, umroh pada bulan Ramadan. Silahkan yang punya dana berlebih tahun ini umroh pada bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu
tahun besok masih bisa haji atau bisa umrah apa? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi ibu-ibu sekalian, silahkan yang ingin pergi umrah persiapkan, karena umrah pada bulan Ramadan ganjarannya seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian amalan selanjutnya yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan yakni i'tikaf. Apakah perempuan boleh i'tikaf? Boleh. Ini yang dilaksanakan oleh para istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, dulu kami itu i'tikaf bersama Nabi, dan tatkala Nabi wafat kami tetap i'tikaf. Jadi i'tikaf itu boleh bagi perempuan. Di mana i'tikafnya perempuan? Kalau di masjid itu ada ruangan khusus buat perempuan, misalnya masjidnya lantai 2 itu untuk perempuan, silahkan i'tikaf di situ. Dengan syarat izin dulu sama suami. Jangan langsung tiba-tiba pergi, suami nggak tahu, suami malam-malam nyariin, telepon, HP-nya ternyata nggak dibawa juga, kehilangan nanti suaminya. Izin sama suami, ya, coba i'tikaf ya. Ya, ayo berangkat bareng-bareng. I'tikaf. Nah, ibu-ibu sekalian, i'tikaf paling afdol itu 10 atau 9 hari terakhir, dari malam 21 sampai malam takbiran. Jadi gak keluar masjid. Itu i'tikaf paling afdol. Tapi kalau sekiranya kita punya kesibukan pagi harinya, misalnya kalau suami kita punya kesibukan kerja pada pagi hari sampai sore, maka dia boleh i'tikaf malamnya. Sekarang disebut dengan i'tikaf kalong. Jadi malam hari masuk ke masjid, mulai pada maghrib atau pada isya dia masuk ke masjid. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Karena i'tikaf itu nggak ada waktu khusus, nggak ada harus sekian jam, harus sekian menit lah. Dia berdiam diri saja untuk ibadah, itu sudah dinilai i'tikaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita sama suami mau i'tikaf di masjid, maka masuk malam silahkan. Insyaallah indah ibu-ibu sekalian. Karena kemarin juga bahas masalah ini, anak ingatkan para kaum lelaki, kalau 360 hari itu, 355 hari itu kita kasih untuk bos, maka jangan sampai yang 10 hari ini kita gak kasih buat Allah. Sudah cukuplah 350 hari buat bos, buat dunia. Masa 10 hari kita gak mau buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam gak apa-apa, kita i'tikaf, pagi kerja. Tapi jangan juga kita sebagai istri bareng sama suami berangkat untuk i'tikaf di masjid, masuk masjid kita main HP sampai subuh, atau bahkan masuk masjid kita tidur sampai subuh. Ini mah cuman pindah tidur dari rumah ke masjid. Di rumah cuma sama suami, di masjid sama kawan-kawan. Jangan. Masuk masjid, habis sholat tarawih, start kita baca Quran. Baca Quran. Boleh nggak saat megang HP? Ya boleh aja kalau misalnya kepentingan. Misalnya di rumah kita punya anak-anak, kita cek anak kita yang paling tua. Udah pada tidur belum adik-adik? Pintu rumah dikunci belum? Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai waktu kita terbuang dengan HP ini. Baca Quran, hidupkan malam itu dengan Quran. Baca. Misalnya kita paling tahu diri kita sendiri, ibu-ibu. Kalau kita nggak kuat untuk baca Quran sampai jam 2 subuh, maka baca sampai jam 12. Sisanya kita tidur. Nanti jam 2:30 misalnya kita bangun, kemudian kita cuci muka, kita sholat lagi, habis itu kita sahur, habis sahur kita baca Quran lagi atau sholat. Kita manfaatkan malam itu. Kita berdoa dan kita berharap semoga kita dapat malam Lailatul Qadar dengan cara seperti ini. Jadi kaum wanita juga boleh i'tikaf. Kaum laki-laki malah disarankan untuk i'tikaf, supaya jangan 355 hari mereka itu habis untuk bos. Untuk Allah juga pikirkan. Nah, i'tikaf adalah berdiam beberapa waktu di masjid dengan tujuan ibadah. Ingat ya, beberapa waktu.
Tidak ada durasi yang pas. Bisa jadi kita iktikaf 1 menit. Boleh nggak? Boleh, tapi untuk ibadah. Kita iktikaf 1 hari full. Boleh, untuk ibadah. Yang penting niatnya untuk ibadah. Ibadah ini sangat sering dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana penuturan dari istri beliau Aisyah. Beliau mengatakan, "Kana Nabi SAW ya'taqifu fil ashr awakhir min Ramadan." Nabi itu melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ini keseringannya Nabi SAW. Nah, jadi inilah yang bisa kita kerjakan, amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Banyak amalan soleh yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Bukan cuma 4 ini. Kenapa Anda bahas 4 ini? Karena memang banyaknya kaum muslimin mengerjakan 4 ini pada bulan Ramadan. Mulai dari sedekah, kemudian juga dia tadi i'tikaf, kemudian dia umroh. Ini paling banyak memang. Cuma kalau kita bisa menambahkan dengan amalan-amalan lain, misalnya kita memperbanyak zikir, memperbanyak sholat duha, memperbanyak sholat sunnah, itu juga lebih bagus dan lebih afdol. Karena kita berada pada bulan Ramadan. Kemudian ibu, yang terakhir yang menjadikan Ramadan kita indah adalah selalu berdoa dan meminta kemudahan oleh Allah. Bu, senjata kita itu cuma doa, gak ada yang lain. Kalau orang kafir senjatanya modern daripada kita punya Allah. Senjata kita cuma doa. Mudahkan Ramadan kita itu dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa dari awal Ramadan, ya Allah, aku ingin bertemu pada bulan Ramadan, ya Allah. Soalnya itulah para kaum salaf dulu. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka itu sering banget berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan, ya Allah. Kami mau bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah. Tolong sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Terus Bu berdoa. Kita nggak tahu Bu, walaupun kita masih tinggal 8 hari lagi bulan Ramadan, kita nggak tahu besok masih hidup atau tidak. Bahkan sejam lagi kita masih hidup atau tidak, kita semua nggak tahu. Maka ketika sudah dekat bulan Ramadan, doa kita tambah kencang, ya Allah, aku mau sampai pada bulan Ramadan. Nanti kalau sudah sampai bulan Ramadan, kita juga doa, ya Allah, mudahkan aku selesai bulan Ramadan. Nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan, kita doa juga, ya Allah, jadikanlah Ramadan kembali Ramadan yang indah. Tolong seluruh amalku terima, ya Allah. Kita sering berdoa, wirid kita sering berdoa atau kulut ketika kita sholat malam kita sering berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa tilawatana. Sering kita dengar, ya Allah, tolong terimalah sholat kami, tolong terimalah puasa kami, tolong terimalah baca Quran kami, ya Allah. Itu harusnya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada apa-apa itu. Kita gak punya kekuatan kecuali Allah yang memberikan kekuatan tersebut. Tolong jadikanlah bulan Ramadan ini bulan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 hari lagi Ramadan akan datang. Kita berdoa dari awal, ya Allah, mudahkan aku untuk bertemu bulan Ramadan. Qadarullah, misalnya Allah tak memberikan kesempatan itu, besok atau 2 hari lagi, 3 hari lagi kita wafat. Setidaknya kita pernah berniat baik. Dan mudah-mudahan niat baik itu bisa kita lihat nanti di surga. Oh, fulana pernah berniat tentang Ramadan. Gara-gara niat itu kita memohon masuk surga. Maka ibu-ibu sekalian, banyak-banyak doa supaya Ramadan kita beberapa hari ke depan itu Ramadan paling baik yang pernah kita laksanakan daripada Ramadan tahun kemarin. Kalau Ramadan tahun kemarin kita masih leha-leha, kita masih malas-malesan,
tahun besok ini atau beberapa hari lagi, tolong semangat, maksimalkan. Karena kita sudah tahu tahun kemarin kita mungkin masih makan sama keluarga kita. Tahun kemarin kita masih makan mungkin sama kawan kita. Tahun ini qadarullah masyaallah mereka sudah wafat. Mungkin bisa jadi tahun besok kita nggak ketemu lagi sama keluarga kita sudah. Jadi ibu sekalian, manfaatkan Ramadan ini sebelum datang bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa. Dan setelah datang Ramadan, kita banyak-banyak juga berdoa. Setelah selesai Ramadan, kita juga berdoa supaya amalan-amalan Ramadan kita kemarin diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang mungkin bisa kita sampaikan di video sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf untuk Assalamualaikum Ustaz, apakah hutang puasa Ramadan tahun lalu belum selesai karena kesibukan dan lain-lain dan itu belum terbayarkan hingga Ramadan berikutnya? Apakah saya harus bayar fidyah atau mengganti lagi setelah Ramadan? Tahun kemarin belum bayar puasanya, 8 hari lagi mau Ramadan, maka belum juga terbayar. Misalnya masih 3 hari atau 4 hari. Masuk Ramadan, selesai Ramadan, masuk Syawal besok, maka ibu kalau ingin membayar utang puasa Ramadan tahun kemarin itu dengan cara puasa plus bayar fidyah, bukan hanya fidyah, karena fidyah itu terjadi ketika belum masuk Ramadan setelahnya. Istilahnya ini hukuman. Kenapa enggak 350 sekian hari itu atau 340 sekian hari itu kita bayar qadha, malah kita tunda akhirnya hilang. Nah, kalau bisa misalnya tinggal 3 hari lagi, 4 hari ini, ya kita kejar sekarang, masih 8 hari, supaya kita nanti nggak Ramadan setelahnya masih punya utang. Ditambah lagi misalnya kita di Ramadan besok ini ada utang lagi, kapan bisa terbayar utang numpuk? Ujung-ujungnya apa? Dilupain. Adalah apa-apalah, jangan. Ini utang kita sama Allah soalnya, bukan utang sama manusia. Nah, jadi kalau udah terlewat Ramadan besoknya, maka kita bayar fidyah plus puasa. Nah, tapi kalau untuk ibu-ibu yang misalnya dia lagi menyusui sekarang, maka bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Dia tidak usah berpuasa. Ibu-ibu atau bapak-bapak atau pokoknya udah tua renta yang memang nggak bisa lagi mampu untuk berpuasa penuh atau mereka sakit-sakitan, maka dibayar fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah bermaaf-maafan sebelum atau sesudah Ramadan? Bagaimana menyikapinya Ustaz? Maaf-maafan itu ibu-ibu bukan cuma pas Ramadan. Ketika ada salah, usahakan memaafkan orang itu atau kita minta maaf duluan, bukan cuma pas Ramadan. Nah, ada sebagian manusia hidup di bumi kita di Indonesia ini, mereka punya tradisi sebelum Ramadan datang mereka nyekar ke kuburan. Ngapain? Buat minta maaf sama ibu bapaknya yang telah wafat. Ada seperti itu? Ada. Nah, saya nasihati ibu-ibu, maaf-maafan itu bukan terletak pada Ramadan. Tapi kalau memang kita masalahnya pas bulan Ramadan, ya udah maafin pas Ramadan. Tapi kalau sebelumnya kita punya masalah sama orang, ya maafin sekarang sebelum masuk Ramadan. Dengan niatan memang bukan karena Ramadan ya, tapi kita karena ada masalahnya. Jadi nggak ada keterkaitannya maaf-maafan sebelum dan sesudah Ramadan. Yang terkenal di negara kita itu halal bihalal. Halal bihalal ya, benar ya? Itu bukan halal bihalal sebenarnya, haram bil haram. Karena laki-laki saliman sama perempuan, bukan halal bil halal, haram bil haram. Jadi nasihat saya, maaf-maafan itu jangan pas bulan Ramadan atau momen-momen tertentu.
Kalau kita punya masalah ya langsung minta maaf sama kawan. Nah, Allah. Assalamualaikum, saya izin bertanya, bagaimana ketentuan untuk membayar fidyah Ustaz? Apakah boleh memberikan dalam bentuk nasi kotak dan kepada panti asuhan? Jazakumullahu khairan katsiran. Sebagian para ulama mereka mewajibkan bahwa bayar fidyah itu wajib menggunakan beras. Wajib menggunakan beras. Berapa kilo berasnya? Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Cuma ada lebih menguatkan 1,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,5 kilo atau 1,5 kilo. Ada lebih mengambil pendapat 1,5 kilo. Nah, apakah boleh dengan nasi kotak? Sebagian yang lain mengatakan boleh, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fidyatan ta'amal miskin. Sebuah fidyah berupa makanan buat orang miskin. Jadi makanan di sini. Jadi boleh kalau misalnya kita ingin membeli nasi kotak kepada untuk panti asuhan juga boleh. Tapi afdolnya kita menggunakan beras, karena Nabi SAW menggunakan beras ketika beliau bayar fidyah, dan para sahabat juga sama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, saya ingin bertanya berapa besaran zakat mal yang harus dikeluarkan dan kepada siapa saja boleh diberikan? Zakat mal itu berapa ibu-ibu? 2,5%. Kalau harta kita sudah sampai nisab. Nisab itu jangan ngambil nisab perak, tapi nisab emas. Kenapa? Karena sekarang perbedaan perak sama emas jauhnya bukan main. Kalau dulu perak itu zaman Nabi SAW, perak itu adalah alat tukar di bawah emas, gak jauh bedanya. Tapi sekarang berapa 1 gram emas? 1 juta. 1 gram perak 40.000. Kemarin lihat ada 30.000 juga. 30 sama 1 juta jauh gak? Jauh banget. Makanya pakai takaran gram emas. Berapa gram emas? 85 gram emas. Taruh 85 juta. Jadi kalau kita punya harta di atas 85 juta atau 85 juta dan itu sudah 1 haul, memang harta itu kita pendam, tidak kita apa-apain, maka nanti dikeluarkan 2,5%. Misalnya kita punya harta 100 juta, kita keluarkan 2,5%, berarti berapa? 2,5% dari 100 juta? 2 juta 250 atau 2 juta 500? 2 juta 500. Kita keluarkan 2 juta 500. Kepada siapa? Kepada paling afdol ibu-ibu, kepada keluarga dulu yang memang kekurangan. Keluarga ini bukan maknanya bapak ibu kita. Makanya sebagian para sahabat itu paling benci ada orang yang ngeluarin zakat buat bapak ibunya. Bapak ibu itu jangan kasih uang zakat, tapi langsung kita ya memberikan apa yang mereka mau. Ibu mau apa, bapak, jangan pas datanya zakat kita kasih ke mereka. Pak, bu, ini ada uang zakat saya, dosa kita sekalian. Nah, jadi keluarga misalnya kita punya adik ipar misalnya memang kekurangan, kita kasih ke mereka. Berapa? Ya sebisa kita ngasihnya berapa. Kalau memang kita juga punya tetangga yang kekurangan, maka kita bagi aja 2 juta 500 itu. Sudah 250 buat fulana, sudah 250 buat saudara kita itu. Nah, jadi yang paling afdal itu keluarga dulu. Kalau keluarga sudah, misalnya alhamdulillah keluarga kita sudah terbagi, kita masih punya harta banyak di zakat mal ini, kita bagi ke tetangga. Yang paling membutuhkan di sana siapa? Kita bagi fulana. Paham ibu-ibu sekalian? Nah, walan Assalamualaikum Ustaz, apakah membaca Quran secara bergantian tadarusan bisa dikatakan sebagai khatam Quran? Kalau khatam Quran yang dimaksudkan adalah membaca Al-Quran 30 juz, iya. Tapi kalau untuk diri sendiri tidak. Paham? Karena 30 juz nih dibagi, satu orang sejus. Oh, dikatakan Qurannya selesai khatam, iya. Tapi kalau orangnya belum, karena dia baru baca sejus.
Habis juz dia pulang ngopi di rumah. Habis itu nanti pas nyampe juz 29 dia hadir lagi. Dari juz 2 sampai juz 27 dia di rumah. Tiba-tiba pas datang udah selesai. Dia ngomong apa? Alhamdulillah saya sudah khatam. Ente dari juz 2 sampai juz 27 di rumah. Paham Ibu? Jadi kalau dikatakan Qurannya diselesaikan bacanya iya, tapi kalau orangnya tidak. Nah, intinya Ibu-ibu, kalau bisa kita baca Quran dengan tartil itu lebih bagus. Jangan sampai kita punya anggapan, enggak lah, yang penting saya baca Quran, akhirnya tabrak sana tabrak sini ayatnya. Yang harusnya diikhfa, udah gak usah mikirin lagi. Yang penting saya selesai. Jangan itu. Kalau bisa, praktek tajwid yang sudah kita pelajari ini kita praktekkan lagi. Baca Quran kita 30 hari itu kalau bisa satu Quran atau Quran dengan tajwid. Dengan tajwid. Nah, Allah alam. Assalamualaikum Afwan, izin bertanya bagaimana jika orang tua sedang dalam keadaan sakit dan tidak bisa melakukan puasa, sedangkan anaknya tidak memiliki cukup rezeki untuk membayarkan fidyahnya, apa yang harus dilakukan? Apakah harus bergantian bayar utang puasanya? Nah, iya. 1,5 kilo itu berapa beras harganya? Berapa? 25.000. 25.000. Insya Allah bisa kan? 25.000 satu orang. Kalau bapak kita atau ibu kita gak puasa 5 hari, anaknya dari mana? 1 hari, 25.000 selesai. Gak apa-apa, insya Allah gak apa-apa. Dibagi sama anak-anak juga gak apa-apa. Bukan cuma satu anak ya, tapi 5-5-nya juga ikut andil juga gak apa-apa. Kalau punya anaknya 12 misalnya, tinggal dibagi aja itu. Jadi bukan cuma untuk kewajiban satu anak, tapi untuk semua. Assalamualaikum Ustaz, apakah ciri-ciri malam Lailatul Qadar dan apa saja kebahagiaan yang didapat ketika kita melakukan Lailatul Qadar? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu kata Nabi SAW, Lailatun samihatun tariqatun tusbihu syamsu sabihataha hamra bayda. Kata Nabi SAW, malam Lailatul Qadar itu malam yang anginnya sepoi-sepoi, dingin, nggak dingin sih, maksudnya sejuk. Kemudian pas pagi harinya matahari itu terbit dalam keadaan sinarnya nggak terlalu terang. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nah, itu ciri-ciri. Kemudian apa saja kebahagiaan yang didapat ketika ia mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau kebahagiaan ibu-ibu sekalian, setahu mana nggak kita rasakan. Karena kebahagiaan itu akan dirasakan oleh seseorang kalau dia ibadah. Kalau dia sudah ibadah, kemudian pada pagiannya dia senang, ya udah. Walaupun dia nggak tahu dia dapat malam Lailatul Qadar atau tidak. Cuman ibu-ibu sekalian, ketika seseorang pada pagi harinya dia dalam keadaan semangat ibadah lagi, nggak berkurang ibadahnya, maka kita yakin saja kita dapat malam Lailatul Qadar. Karena nggak ada ciri-cirinya orang dapat Lailatul Qadar itu ada apa itu tidak ada. Allah juga memberikan ciri-cirinya. Oh fulana dapat malam Lailatul Qadar. Kita tahu dari mana? Itu wajahnya bercahaya. Ada. Nah, jadi kalau kita malamnya itu semangat, besoknya masih semangat, besoknya semangat, sudah yakini saja. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada ciri-ciri khusus dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fulana dapat malam Lailatul Qadar. Tahu dari mana? Utangnya langsung dibayar. Nah, Assalamualaikum Ustaz Afwan, izin bertanya apakah hukum bersiwak menggosok gigi ketika mandi sore hari sebelum berbuka puasa bulan Ramadan boleh? Bersiwak atau gosok gigi ketika bulan Ramadan itu boleh. Yang mengatakan siwak itu adalah madharatun lil fam wa mardhatun lir rabb. Siwak itu mensucikan mulut dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi ketika mengucapkan ini, beliau tidak mengkaitkan dengan waktu apapun. Yang penting kapanpun kita bisa menggosok gigi kita dengan siwak atau odol sekalipun, maka kita dapat tadi dari sabda Nabi SAW, kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika puasa kita bersiwak juga boleh. Siang hari boleh masak? Boleh. Yang penting kita diburu ya. Kalau kita gosok gigi, busanya dibuang, jangan ditelan. Tentang kita, oke lah kalau pakai Ciptarin atau Pepsodent pedes, pakai Kodomo misalnya. Punya anak, rasanya ada stroberi, ada jeruk, dicicip dikit, akhirnya batal puasanya. Jadi apa yang ada pada mulut kita dibuang, jangan ditelan. Masalah zakat tentang pembelian kendaraan mobil. Mudah-mudahan nanti bisa akan jawab ya. Agak panjang jawabannya ini. Jadi PR ya. Kalau kapan-kapan nanti silakan insyaallah menjawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana jika misal di masa lalu kita lupa membayar puasa dan sekarang berniat bayar puasa yang ditinggalkan, apakah masih bisa diterima? Tapi tadi syaratnya apa? Puasa plus fidyah. Jadi kalau kita masih ingat kita punya utang 12 hari, ya udah bayar puasa plus fidyah. Apa yang dilakukan wanita jika sedang haid pada bulan Ramadan? Amalan apa yang dilakukan? Nanti baca Quran bisa, sedekah juga bisa. Kemudian juga apalagi kalau pas Ramadan, kalau pas di Mekah juga kita bisa tawaf. Bisa, apa saja bisa dilakukan. Bisa dilakukan orang tua. Afwan, masalah tawaf ini juga ada perselisihan di antara para ulama. Apakah tawaf itu tawaf bukan tawaf umroh ya? Kalau tawaf umroh dia wajib dalam keadaan suci. Maksud di sini ketika dia datang ke Saudi ternyata dia haid, padahal dia di Mekah itu cuma 3 hari, haidnya itu 6 hari. Nah, apakah dia boleh tawaf dan mengikuti serangkaian ibadah umroh bersama keluarganya atau bersama jamaahnya? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau misalnya dia memang nggak bisa dan dia bukan orang dekat rumahnya di Saudi, misalnya dia orang Bahrain misalnya atau orang Kuwait, kan itu orang-orang dekat nih, tetangga-tetanggaan Saudi, maka dia wajib untuk mengulang lagi umrohnya. Tapi kalau dia orang Indonesia yang Allah alam umroh lagi kapan, maka dia boleh untuk mengikuti serangkaian umroh yang dikerjakan. Jadi kalau wanita haid, amalan yang dilakukan sama kecuali sholat dan memegang Quran. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga atau pasangan kita jika yang dia ikuti itu salah dan tidak sunnah. Dia selalu berkata, kamu baru ikut kajian baru setahun saja udah ngalahin saya yang pernah mundur. Doakan yang seperti ini. Sulit memang. Terkadang orang itu mereka sombong karena pitau. Karena dulu ibu sekalian pernah ngisi kajian di daerah di Bandar Lampung sini. Ketika anak baru lulus pondok, ngisi kajian, ngisi kultur. Habis itu anak sebutkan tentang masalah kesalahan doa ketika doa malam Lailatul Qadar. Habis itu selesai, anak belum selesai kajian, anak belum selesai kultur. Tiba-tiba ada satu jamaah dia langsung bangkit, dia nyala-nyalain anak. Kamu itu gini. Ini lagi di depan jamaah nih. Di
Tiba-tiba Anda ngomong, Pak, sebentar, nanti kita diskusi. Selesai sholat, kita diskusi. Kenapa? Kamu ini nyalahin ini segala macam. Pak, saya nyalahin itu bukan karena saya, tapi Pak ulama mengatakan demikian. Akhirnya dia ngomong, Ibu, kamu itu berani sama saya ini S2. Nah, itu sulit memang. Kalau sudah berkaitan titel itu sulit. Maka orang-orang yang seperti itu doakan saja. Doakan saja, semoga bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang megang hati mereka itu Allah. Kita itu cuma nyampaikan saja. Kalau memang nggak mau diterima omongan kita, ya udah. Nabi SAW itu dakwah kepada pamannya. Diterima nggak dakwahnya? Enggak. Pamannya mati dalam keadaan kufur. Padahal paman Nabi hidup sama Nabi, bertemu Nabi, tetap mati dalam keadaan. Jadi doakan. Assalamualaikum, Ustaz, boleh itikaf dalam rumah? Itikaf di masjid. Tapi kalau di rumah kita ada musola pribadi, silakan itikaf bisa. Musola pribadi ya, bukan di dalam kamar. Oh, kalau kamar enak, ada AC, TV juga ada. Ini lagi baca orang hidup di TV. Nah, di musola, kalau misalnya di rumah kita ada musola. Kalau emang nggak ada, ya udah di masjid tempatnya. Pahami ibu sekalian? Allah bisa mungkin bisa kita sampaikan lebih setengah jam ini. Bisa kita sampaikan lebih kurang, maaf kita tutup kajian kita di antara majelis. Assalamualaikum.